Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video dari negara jiran yang agak menarik, yang mana saya tak perlu nak ulas apa-apa pun, cukup saya mainkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Azan Channel. Ayuh kita tonton, ayuh kita dengar dan ambil iktibar daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya nggak akan banyak bicara. Saya ingin mengajak orang-orang yang selama ini berbicara tentang dakwah sunnah dengan serampangan, yang selama ini memfitnah dakwah sunnah dengan fitnah-fitnah yang keji, ya, menyebutnya dengan dakwah wahabi, kemudian dibumbui cerita-cerita dusta, cerita-cerita yang mengerikan. Ya, kalian perlu menyimak video ini. Ini ada video seorang tokoh Aswaja yang jelas-jelas beliau mengatakan dirinya bukan Wahabi, ya, tapi beliau keberatan dengan sebutan Wahabi dan label-label cerita-cerita dusta-dusta yang dituduhkan kepada orang-orang yang dijuluki Wahabi. Ya, karena beliau tahu fakta yang sebenarnya Wahabi seperti apa. Ya, dan tanpa panjang lebar kita simak video dari tokoh Aswaja, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Ya, kita lihat videonya. Mazhab Wahabi itu sesat atau tidak? Ahlussunnah atau bukan? Ya, begini, ini sebenarnya sudah pernah saya terangkan ya. Mungkin tidak menonton YouTube atau belum diunggah, saya lupa, tentang Wahabi. Pertama yang harus diketahui, Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab, ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Bukan Syekh Muhammad. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi, ya, yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Memang zaman tahun 20-an, 30-an itu ketika Wahabi atau pemerintah Saudi baru terbentuk, mereka kerjasama dengan ulama Wahabi, itu keras sekali akan membongkar makam Nabi, ya, akan memindahkan makam Nabi, semua wirid dilarang dan sebagainya, keras sekali, sehingga berdirilah NU, ya, merespon itu, dan ormas-ormas di dunia keberatan dengan langkah Wahabi. Dalam perundingan akhirnya berhasil, tapi kemudian dilanjutkan oleh generasi yang kurang mengenal Wahabi. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh, bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Panjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya itu bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudi, Syekh So'orem, akrab saya dengan mereka. Mereka itu bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang. Mudah-mudahan bersih lahir batin, bahwa
amaliyahnya kita tidak setuju, ya banyak. Kalau tidak setuju banyak. Ya. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu. Sholat subuh tidak kunut ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Ya, betul. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Saya menangi loh. Menangi apa sih? Ngalamin aku dewe. Menangi itu tahu. Menemui. Tahun 86 ketika saya haji di sana, itu ada masjid sebelah Masjidil Haram, tiang sebelah lor kulon, apa lor kulon itu? Sebelah barat laut itu dilus-lus oleh orang-orang yang baru datang itu, entahlah apa, tapi kemudian oleh askar diusir. Jadi banyak penduduk dunia ini yang ilmu agamanya kurang, kemudian masih dilingkungi oleh faham-faham lokal. Ya kalau di Indonesia ini kejawen lah misalnya, itu memuja-muja, mengkultuskan tiang-tiang itu cagak, bukan tiang wong ya, cagak di Masjidil Haram. Ya. Itu dilus-lus, dicium-cium. Apalagi Ka'bah, waduh sudah. Ka'bah itu pojok-pojokan wis mambu abab kabeh. Untung diminyaki terus ya, dilesi minyak. Tapi dulu gitu dulu. Karena tawaf juga masih mudah ya. Penjagaan belum begitu ketat, tapi akhirnya ya makin ketat sekarang. Sudah tidak ada lagi pemujaan pada tiang Masjidil Haram, itu tidak ada lagi. Yang mencuri-curi memang masih ada, misalnya makom Ibrahim itu ada yang mencium-cium, ngelus-ngelus, kemudian dengan sapu tangan lalu diusapkan muka, masih ada. Itu kok umpama ditoleransi bisa seperti makam Imam Syafi'i di Mesir. Mereka kan bukan Wahabi. Imam Malik, Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir, mazhab fikihnya, mazhab akidahnya Asy'ariyah, Mesir. Itu makam Imam Syafi'i saya tahu dengan mata kepala sendiri. Waduh, digunakan tawaf. Ya, kalau saya mengingung, memang tidak seketat di Saudi. Kemudian ada orang yang kirim surat, yang makam dikirim surat. Kemudian ada naruh uang, segala macam jenis ritual mirip kejawen. Jadi sekali lagi saya mohon penjenengan, ya kita tentu sebagai orang yang di Indonesia, kita ikut ulama Indonesia, ijtihad mereka bagus, kita ikuti. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita juga harus ngerti, kata ahlus sunnah wal jamaah itu kalau bidang akidah memang Asy'ari, itu pun 400 tahun setelah Imam Asy'ari wafat loh. Saya tulis di disertasi itu. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan Imam Asy'ari langsung. Ya. Imam Abul Hasan al Asy'ari itu tokoh ahlus sunnah wal jamaah yang diidolakan dengan Abu Mansur al Maturidi. Tapi sebenarnya yang membuat istilah faham ahlus sunnah wal jamaah, membuat nama itu bukan Imam al Asy'ari sendiri. Ada berikutnya, ulama berikutnya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah yang kita labelkan pada semua orang yang bukan Syiah atau Sunni, itu ahlus sunnah wal jamaah yang berbasis hadis ma'ana alaihi wa ashabi itu. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat itu ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang menyebut ahlus sunnah saja, ada yang menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Oh, nah, ahlus sunnah wal jamaah NU. Iyalah NU ahlus sunnah wal jamaah, tapi bukan hanya NU. Yang ahlus sunnah wal jamaah itu bukan hanya NU. Orang Saudi, orang Mesir, orang Libya bukan NU juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah kok. Jadi saya itu sudah bergaul dengan segala segmen masyarakat di dunia ini, sudah tahu. Mereka juga menamakan ahlus sunnah wal jamaah padahal mereka bukan NU. Jadi orang-orang NU ya jangan merasa ahlus sunnah wal jamaah dewe. Kan ada kemarin ceramah begitu. Itu berarti kedolane kurang adoh. Nek ngaji ini biasanya wong NU wis tutup biasanya. Ngaji ini wis tutup. Sekolah mbuh, tapi yang jelas kurang gaul. Saya berharap siapapun yang mengaku beriman dan Islam, jangan memusuhi saudara sendiri. Jangan memusuhi saudara sendiri. Ayo kita bersatu walaupun berbeda baju. Ayo kita kompak walaupun berbeda organisasi. Ayo kita
bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sungguh orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Maka harus damai dengan sesama saudara. Jangan kebalik, kalau wong Islam tuh koyok musuh gitu, tapi kalau wong non Islam tuh malah nyedek-nyedek, ngerangkul-ngerangkul. Tak sikut pisan kon kok. Saya tuh mohon maaf ya, berdakwah tentang ukhuwah ini sejak tahun 2002 di Masjid Akbar itu. Maka kajian fikih kontemporer dulu itu munculnya itu. Sudah terus saya sampai sekarang. Ceramah ukhuwah itu. Ya kok ya cik kong berhasil. Cik enak umat Islam sing mencela saudara sendiri itu loh. Apa ndak takut kepada Allah SWT? Bahwa nanti semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita dihisab, di mizan, ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Apa kita akan berkata di hadapan Allah SWT kalau kita terhadap umat sesama muslim bermusuhan atau menyikapi bermusuhan. Bahkan para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikatakan sesat. Tidak mengatakan eksplisit sesat, tapi mengatakan Wahabi sesat. Waspadalah. Mereka juga punya kitab. Oh, kitab Bukharinya Wahabi dengan Ahli Sunnah itu berbeda. Batuk muta. Saya itu lama loh ngaji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ikut khalaqah itu. Dan kitab Bukharinya ya sama lah. Kalau dulu mungkin pernah berbeda, ya kita tidak ada punya bukti. Tapi memang Wahabi zaman awal-awal pemerintah Saudi itu keren banget. Tapi bukan Wahabi yang keren sebenarnya, yang keren pemerintahnya. Karena pemerintahnya baru berdiri, kemudian dari segi agama, akidahnya ikut Wahabi, karena ulama yang paling top di Saudi saat itu yang bisa mendukung kerajaan itu Wahabi. Ya wajar toh. Kalau seperti sekarang pemerintah lebih ngerangkul pada ormas tertentu, wajar itu. Itu bagian dari kemestian politik. Baik, jadi soal Wahabi moga-moga tidak usah dipersoalkan lagi ya. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, video dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini ya menurut kami sangat penting ya untuk disimak oleh orang-orang yang selama ini berbicara tentang orang-orang yang disebut Wahabi dengan serampangan ya, seperti Pak Abdul Somad, Pak Marzuki Mustamar, Pak Idrus Romli, dan banyak lagi lah ya, terkhusus orang-orang Aswaja yang selama ini mereka berkoar-koar mengatakan Wahabi bentukan Yahudi. Bahkan Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi menegaskan beliau keberatan kalau dikatakan Wahabi bentukan Yahudi. Ya memang nggak ada datanya, nggak ada faktanya. Justru berdasarkan data dan fakta yang ada, yang mesra dengan orang-orang Yahudi ya mereka sendiri yang selama ini menuduh Wahabi antek Yahudi, bentukan Yahudi. Ya kan, jelas kan? Ya, sekarang ini lagi geger internal NU, ya, ketua PBNU mau dipecat. Ya nggak tahu jadi apa enggak ya. Alasannya karena mengundang aktivis Zionis Israel dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Narasumbernya aktivis Zionis internasional. Belum lagi penasehat khusus untuk ketua umum PBNU itu juga ternyata orang Yahudi. Tapi ya mereka tetap saja berkoar-koar Wahabi yang anti-Zionis, Wahabi bentukan Yahudi. Mereka sendiri yang mesra. Ya, dan selama ini track recordnya seperti itu. Yang mesra dengan orang Yahudi itu mereka dari zaman Gus Dur sampai sekarang. Yang mesra dengan orang Yahudi mereka, tapi yang dituduh bentukan Yahudi, alatnya Yahudi malah Wahabi. Kan kacau. Ya. Dan kemudian yang menarik lagi dari penjelasan Profesor Dr. Ahmad Zahro, kalau Mekah dan Madinah itu nggak dikuasai oleh orang-orang Yahudi, mungkin ya tiang-tiang yang ada di Masjidil Haram itu udah dicium-cium, dikultuskan. Bener. Di Indonesia ya batu yang nggak jelas asal usulnya ya dibuat apa itu namanya? Dibuat ritual khusus untuk batunya, dibungkus bendera.
ya, dilakukan ritual, nggak tahu ini ritual apa namanya. Ya. Mereka baca sholawat, baca sholawat di batu-batu yang seperti ini. Ya. Kemudian ya banyak lah ya ritual-ritual aneh-aneh. Ya. Kemudian ada air yang nggak jelas asal usulnya. Ya mereka klaim itu air barokah, nggak taunya air PDAM yang bocor. Ya. Macam-macam lah. Ya. Bayangkan kalau mereka menguasai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apa enggak? Waduh, parah. Ya, parah. Ya, kuburan saja, ya. Batu nisannya mereka cium-cium. Kuburan mereka cium-cium. Datang ke kuburan juga berangkang-berangkang. Coba, itu ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Nanti kalau dikuasai sama mereka, ya Mekah dan Madinah itu, mungkin nanti berziarah ke makam-makam yang ada di sana itu, ya berangkang-berangkang juga. Berangkang-berangkang juga. Kuburan dikultuskan di sana. Aduh. Ya kan parah kalau seperti itu. Ya, di Indonesia banyak kita temui yang seperti itu. Ya, padahal ya ada satu hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ketika tawaf melihat batu Hajar Aswad, ya beliau mengatakan, sesungguhnya engkau hanya batu. Aku tahu engkau itu cuma batu. Tidak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak madorot. Engkau cuma batu. Ya. Seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, aku nggak akan menciummu. Itu Hajar Aswad. Sementara di negeri kita ini, ya nggak jelas asal usulnya. Ya. Katanya ada peninggalan rambut Nabi, ya peninggalan sorban Nabi, macam-macam lah, sendal Nabi dan sebagainya. Mereka cium-cium, padahal nggak jelas asal usulnya. Nggak jelas asal usulnya. Kuburan mereka cium-cium. Sedangkan Hajar Aswad saja, para sahabat seandainya nggak melihat Nabi Muhammad SAW mencium, mereka nggak mau cium Hajar Aswad. Jadi bener lah ya. Mungkin kalau dikuasai orang yang bukan Wahabi, mungkin ya sudah seperti makam di Mesir, makamnya Syafi'i, ya, seperti cerita Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi. Ya mungkin kuburan-kuburan yang ada di Mekah dan Madinah, ya kalau dinilai ini kuburan orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh Islam, ya mungkin dibuat tawaf oleh mereka. Ya jadi mantap penjelasan dari Profesor Dr. Ahmad Zahro ini, ya. Ini perlu disimak untuk orang-orang yang selama ini berbicara tentang Wahabi serampangan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. 6115, between 120 degrees, 05 knot, runway 3 to left, clear to land. 1000. 3 to right, Malaysian 6115, clear to land, 1000 straight to land. Approaching 3, 2, right. Clear to land, runway 3 to right. 500. Mile 150 kilometer, good morning, good evening, runway 3 to right. Turn right. 100 above. Minimum. Continue. Right, one second line. 102 copy, and after 50, one more right. 40, 30, 20, retard, 9, 5, Container for ground 122.15. 122.15, Malaysia 130. Spoilers. Reverse green. Descent. Second high speed coming up. auto brake off. Left side, that's on for you. Clear all the way left. Malaysian 6115, stand for source 4.
Taxi via Alpha, hold short Bravo 12. Okay, via Alpha, hold short Bravo 12, Malaysia 6115.